dan saya dari SMA Negeri 19 Garut. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Rimrin selaku guru pembimbing matematika wajib saya. Dan di sini saya akan mengerjakan ujian praktek matematika wajib, dan apa yang akan kita bahas sekarang yaitu adalah tentang unsur-unsur lingkaran. Teman-teman, pasti kalian udah gak asing lagi dong dengan kata lingkaran. Bahkan banyak sekali benda-benda yang berada di lingkungan sekitar kita yang berbentuk lingkaran, seperti roda, jam dinding, piring makan, tutup botol minum, dan masih banyak lainnya. Dan inilah unsur-unsur pada lingkaran. Nah, teman-teman, ini merupakan unsur-unsur lingkaran. Yang pertama yaitu ada titik pusat, yang kedua yaitu ada jari-jari, yang ketiga ada diameter, yang keempat ada busur, yang kelima ada tali busur, yang keenam ada juri, yang ketujuh ada apotema, dan kedelapan ada penjahit, serta kesembilan itu ada sudut duri. Nah, tentunya sebelum kita membahas ke persoalan selanjutnya, tentunya kita harus tahu dulu dong apa yang dimaksudkan titik pusat, jari-jari, diameter, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih itu titik pusat? Titik pusat adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Gak perlu bingung teman-teman, titik pusat itu tentunya ada di tengah-tengah lingkaran. Ini yang dimaksud dengan titik pusat lingkaran. Dan biasanya ini disimbolkan dengan huruf kapital. Nah, contohnya misalkan si titik pusat ini dinamakan dengan titik pusat L. Berarti nama lingkaran ini adalah lingkaran L. Dan kalau misalkan titik pusat ini dinamakan dengan titik pusat P, maka nama lingkaran ini adalah lingkaran P. Nah, udah tahu kan titik pusat itu apa? Sekarang kita lanjut ke jari-jari. Jari-jari adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lengkungan lingkaran. Ini titik pusat, dan ini ada titik P. Kita hubungkan dari titik pusat ke titik P. Nah, inilah yang dimaksud dengan jari-jari atau biasa disimbolkan dengan huruf R kecil. Nah, seperti itu ternyata jari-jariku. Sekarang kita lanjut ke diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Dua titik. Misalkan ini dan ini. Ini P, ini Q. Kita tarik. Yeay. Anggap lurus ya teman-teman. Ini dinamakan dengan diameter. Nah, itu yang dinamakan dengan diameter. Selanjutnya, apa sih busur? Busur merupakan garis lengkung pada lengkungan lingkaran, merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, yang mana sih busur lingkaran itu? Ini dia. Ini disebut busur lingkaran. Nah, yang ini. Atau yang ini juga. Ini juga busur lingkaran. Dan yang selanjutnya itu ada tali busur. Apa itu tali busur? Tali busur ialah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Garis lurus yang menghubungkan ini. Nah, ini disebut dengan tali busur. Kalau tadi, ini dinamakan dengan busur lingkaran RS. Kalau ini, tali busur RS. Selanjutnya itu ada juring. Apa sih juring itu? Juring adalah daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Yang selanjutnya itu ada apotema. Apa apotema itu? Apotema ialah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran.
Nah misalkan itu kan tali busur ya teman-teman, dan ada beberapa garis yang saya gambar. Nah garis terpendek inilah yang disebut apotema. Lalu hal tembereng apa? Tembereng adalah daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini yang dinamakan dengan tembereng. Terus yang terakhir, apa sih sudut keliling? Sudut keliling adalah sudut yang terbentuk antara dua buah tali busur lingkaran dan titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Nah, saya gambarkan seperti ini. Ini ada dua tali busur dan untuk titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Kita akan mengerjakan tentang jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Misalkan, ya, keliling lingkaran tersebut yaitu kelilingnya diketahui sebesar 176 cm. Berapakah jari-jari lingkarannya? Yuk kita cari tahu. Karena di sini kita akan mencari jari-jari dari keliling yang telah disediakan, yaitu 176 ya tadi ya, 176. Nah teman-teman, untuk keliling rumusnya 2 dikali Pi dikali R. Lalu untuk jari-jari ya, jari semuanya R keliling per 2 dikali Pi. Nah, 2 dikali Pi sama dengan tinggal dimasukkan 176. 2 dikali, nah, kan? Iya. Jadi 2 7. 27. Sama dengan 176 per 2 dikali 2 itu 44 per 7. Nah, biar mudah teman-teman aku gini aja. Sama dengan 176 dibagi 76 dikali 7 per 44 ya, sama dengan, nah perkalian 4 berapa yang hasilin 176? Nah yaitu adalah 4 ya, 4 dikali 44, 4 dikali 44 ya, dikali 7 per 44. Nah ini ya, 4. Sekarang ini kebetulan ya teman-teman, 4, 4 cari saja. Jadi sisanya tinggal 4 dikali 7 sama dengan 28. Satuannya sentimeter. Beres. Nah, jadi jika kelilingnya itu 176, maka untuk jari-jari dari lingkaran tersebut yaitu 28 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan.